Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Rozana Sihombing ingin mempresentasikan seminar proposal saya, seminar proposal yang berjudul pengaruh tingkat profitabilitas terhadap harga saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada latar belakang. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai penghimpun dan penyaluran dana. Perbankan Islam berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik bunga dan riba. Yang kedua, ada pasar modal merupakan tempat efektif untuk menghimpun dana dan memperdagangkan efek. Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dan saat ini diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, ada saham yang terdaftar di Bursa Efek merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan. Di sini terdapat data laporan keuangan dan harga saham. Dari data tersebut terjadi indikator keuangan seperti ROA, ROE, dan EPS mengalami fluktuasi selama beberapa tahun. Dilihat dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah, ROE mengalami penurunan dari 6,30% menjadi 5,3%. Namun harga saham justru mengalami kenaikan dari 1,96 menjadi 7,75 per saham. Jadi maka dari itu saya tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul tersebut. Di dalam seminar proposal saya terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian terdahulu, metode penelitian, dan referensi. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada tingginya tingkat profitabilitas mempengaruhi pada kenaikan dan penyusutan harga saham. Yang kedua, naik turunnya harga saham yang dialami oleh bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, ada batasan masalah. Yang pertama, ada 3 variabel bebas, yaitu return on asset atau ROA. Yang kedua, ada return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS, serta 1 variabel terikat yaitu saham. Yang kedua, periode penelitian hanya pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang ketiga, ada fokus penelitiannya hanya pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, ada rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah, apakah ROA atau return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Yang kedua, ada ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Yang ketiga, apakah EPS atau earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Yang keempat, apakah ROA atau return on asset atau dan ROE atau return on equity dan EPS atau earning per share berpengaruh terhadap harga saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan. Yang kelima, ada tujuan masalah. Di sini tujuan dan manfaat masalah yang saya teliti. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh return on asset atau ROA terhadap harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ROE atau return on equity terhadap harga saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
atau NPM terhadap harga saham. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil ini menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan hubungan antara dua atau lebih fungsi untuk memperjelas, mengantisipasi, dan berurusan dengan indikasi dan menggunakan metode kualitatif. Jadi teknik ini kuantitatif yang berhubungan dengan kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian, berhubung saya mengambil data sekunder, jadi saya hanya mengambil penelitian dari situs yaitu www.ojk.go.id. Waktu penelitian ini saya lakukan mulai dari bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022. Sumber data yang saya ambil adalah data sekunder. Subjek penelitian, informan kunci atau informan pendukung, saya pilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu observasi, dokumentasi atau studi kepustakaan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Pendekatan analisis yang saya gunakan di sini adalah analisis linear berganda, digunakan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel tertentu. Dalam prosedur pengolahan penelitian ini, regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas sebagai variabel X, yaitu ROA, ROE, dan EPS mempengaruhi variabel sebagai variabel terikat adalah Y, yaitu harga saham, menggunakan perangkat lunak komputer yaitu program aplikasi SPSS. Di sini saya cantumkan referensi dari perpustakaan, dari artikel atau jurnal yang saya ambil dari Google. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari seminar saya. Lebih kurang saya mohon maaf kepada reviewer. Apakah ada sanggahan atau tambahan atau saran? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini cara penjelasan itu sudah bagus di awal, tapi lama-lama jadinya itu kayak makin terburu-buru gitu, macam seperti yang dikejar gitu. Terus dari PPT-nya juga udah bagus. Udah sih itu aja. Dan cara penjelasannya tuh juga bagus. Nggak harus melihat PPT, terus ada melihat juga ke audiens gitu. Sekian dari saya. Baik, dari segi penjelasan tadi kan kurang terlalu cepat gimana sih, karena saya pun masih belajar.